tidak mengakui keesaan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan, dalam hal yang menghidupkan, mematikan, dalam hal memberi madarat ataupun memberi maslahat. Mereka mengakui satu-satunya pencipta adalah Allah. Satu-satunya pemberi rizki Allah. Satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Mereka mengakui. Disebut dengan sebutan Ar-Rububiyah. Rububiyah itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam jagat raya ini, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, itu juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Tapi mereka tidak disebut dengan sebutan ahli tauhid, tidak. Walaupun di bidang rububiyah mereka meyakini hanya Allah yang melakukan semua itu. Boleh dikatakan tidak ada seorang pun orang musyrik, orang kafir di alam jagat raya ini yang tidak mengakui kerububiyahan Allah. Maksudnya semua mengakui Allah pencipta, Allah pengatur alam, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Orang-orang musyrik zaman dahulu pun mengakui begitu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi itu bukan disebut ahli tauhid, bukan. Justru musyrik. Ahli tauhid atau tidaknya itu bukan karena hal itu. Kata siapa Abu Jahal ahli tauhid? Nggak ada yang mengatakan ahli tauhid. Orang musyrik. Tapi kan meyakini Allah satu-satunya pencipta. Itu tidak menjadikan dia ahli tauhid. Kata siapa Abu Jahal dan kawan-kawannya meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah? Kata Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya Luqman ayat 25. Surah Luqman ayat 25. Surat yang ke-31. Ayat yang ke-25. Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah." Kalau kamu, hai Muhammad, bertanya kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Jadi Abu Jahal mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Tapi tidak disebut ahli tauhid, tidak. Sebab ahli tauhidnya bukan karena mengakui kerububihan Allah saja. Dalam surah yang lain, Al-Mu'minun 8687 menyatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim?" Sayaquluna lillah. Tanyakan oleh Muhammad kepada Abu Jahal dan kawan-kawan. Siapa penguasa langit yang 7, penguasa arsy yang agung? Pasti mereka menjawab Allah semuanya itu. Jangan sampai karena orang salah paham, saya baca tuh di komen. Sebutkan ulama salaf yang mengatakan Abu Jahal ahli tauhid di bidang rububiyah. Quran bukan orang salaf lagi. Al-Quran menyatakan Abu Jahal dan kawan-kawannya menyatakan satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Allah. Satu-satunya penguasa aras, penguasa langit yang 7 adalah Allah. Malah dalam surah Yunus 31 menyatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti
wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanya tuh Abu Jahal dan kawan-kawan. Siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dari langit salah satunya air turun. Terus dari bumi ya tumbuh-tumbuhan. Siapa yang ngatur? Allah. Termasuk yang dimaksud rizki dari langit itu, seluruh rizki ditetapkan di langit oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki kalian. Dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya takdir Allah yang Allah sudah catatkan di Lauhul Mahfuz di atas langit. Tanya Abu Jahal dan kawan-kawan, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit, dari bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Atau siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian atau kematian dari kehidupan? Atau siapa yang mengurus seluruh urusan di alam jagat raya ini? Mereka pasti menjawab Allah. Abu Jahal dan kawan-kawan meyakini hal itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Berhala yang mereka sembah tidak mampu melakukannya. Diistilahkan mereka mentauhidkan Allah di bidang rububiyah, tapi enggak disebut ahli tauhid. Siapa yang mengatakan bahwa mereka mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta alam jagat raya? Ya Allah dalam Al-Quran di ayat-ayat yang tadi disebutkan di awal. Jadi meyakini Allah penguasa alam jagat raya ini itu juga diyakini oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik zaman dahulu, tapi mereka tidak disebut ahli tauhid. Karena ahli tauhidnya bukan dari aspek itu. Kalau ditanya, kenapa mereka menyembah berhala? Kalau tidak meyakini berhala itu tidak memiliki kemampuan memberi madarat atau maslahat. Kenapa disembah? Mereka menyembah berhala bukan karena meyakini berhala bisa begini, bisa begitu. Tapi mereka meyakini berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berhalanya dijadikan wasilah, perantara untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ketika ditegur, kenapa kalian sembah berhala? Patung yang tidak bisa apa-apa. Apa kata mereka? La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini. Kecuali untuk bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebab berhala ini bukan semata-mata patung. Tapi berhala ini visualisasi orang soleh zaman baheula. Lata Uzza itu orang soleh zaman baheula. Suka membimbing ibadah, memberi wejangan, memberi nasihat. Jasanya besar kepada umat. Kemudian mereka mati. Jasanya selalu diingat. Suka disebut untuk mengingatkan, dibikinlah patungnya. Jadilah patung Lata dan Uzza. Nah, lama-lama disembah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya bagus, ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi caranya keliru, kok melalui perantara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah.
Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, cara harus baik. Tujuan baik, caranya salah, caranya yang dinilai. Ada orang ingin bangun masjid nggak punya uang, akhirnya merampok, mencuri, merampas, menipu. Tujuannya apa? Mau ini uang untuk hasil rampokan untuk bangun masjid. Hasil merampok untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Boleh tidak? Tidak boleh. Tetap dosa. Tujuan yang baik tidak berarti seluruh cara menjadi halal. Tidak. Gaya-gaya Robin Hood gitu ya. Merampok untuk menolong orang miskin. Tetap dianggap kriminal? Ya, tetap dianggap kriminal. Kalau toh umpamanya tidak ketahuan malingnya, nipunya, merampoknya, berhasil lalu dibangun masjid megah. Apa jadi pahala? Tidak. Ditolak itu kebaikan. Karena sumber dari uang untuk membangun masjid itu sesuatu yang buruk. Hasil nyolong. Ditolak. Bukan sesuatu yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan orang yang bertakwa. Orang bertakwa nggak mungkin nyolong, ngerampok untuk bangun masjid. Enggak. Ditolak. Begitu juga mau mendekatkan diri kepada Allah tapi nyembah berhala. Patung dari orang soleh. Arwah dari orang soleh. Kuburan dari orang soleh. Agar orang soleh itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Caranya yang salah. Langsung aja kepada Allah. Nabi SAW sudah apa? Sudah menerangkan secara rinci bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengklaim, oh Nabi dan para sahabat juga suka tawasul. Masa Nabi tawasul? Ke orang yang sudah mati. Siapa orang yang sudah mati yang dijadikan tawasul dalam beribadah oleh Nabi SAW? Masa beliau orang yang termulia, masa tawasul kepada orang lain apalagi sudah mati. Oh, para sahabat juga suka berdoa di kuburan, itu hoax. Tunjukkan riwayatnya, hadisnya, riwayat siapa, dalam kitab apa. Jangan mengada-ada perkataan atas nama amalan para sahabat yang mulia. Sudah ma'ruf para sahabat juga suka minta-minta ke kuburan. Mana tunjukkan riwayat? Riwayat yang ada nanti kita akan bahas malah larangan keras dari para sahabat. Berkata Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa al-iqrar bir-rububiyyati faqat. وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. Semua penjelasan tadi menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya mengakui keesaan Allah dalam hal rububiyah saja. Enggak. Dan syirik ini bukan hanya syirik di bidang rububiyah saja. Bahkan tak ada satu orang pun yang melakukan syirik di bidang rububiyah kecuali hanya segelintir sedikit orang. Apakah Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Apakah meyakini dirinya mampu menciptakan, mematikan, menghidupkan? Tidak. Itu hanya kesombongan.
menentang dakwah Nabi Musa, mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi, semuanya harus menyembah dirinya, hanya arogansi, hanya kesombongan. Bukan meyakini dirinya Tuhan, tidak. Sebagaimana firman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah itu. Kenapa itu ditentang? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Merasa diri lebih tinggi. Bani Israel ini jajahan mereka. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Mana mungkin harus manut, harus nurut ke orang yang kaumnya dijajah oleh mereka. Gengsi dong. Sombong, takabur. Jadi kalau Fir'aun mengaku aku Tuhanmu yang paling tinggi hanya di mulut. Hati nama. Tidak merasa mampu menciptakan, mampu menghidupkan, mematikan. Hanya kesombongan saja. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang disebut ahli tauhid. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan tak ada yang menyebut mereka ahli tauhid. Mereka orang musyrik. Walaupun meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemelihara, pengatur alam jagat raya. Ada enggak di kalangan umat Islam yang menyatakan bahwa orang musyrik itu orang yang menganggap ada pencipta lain selain Allah? Ternyata ada. Itulah yang disebut dengan ulama kalam, ahli kalam. Di kalangan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, yang taqdimul aql anin nakal. Mereka itu mendahulukan akal daripada wahyu. Segala sesuatu diakal-akali. Karena akalnya terbatas, salah kesimpulan. Salah satunya dalam hal tauhid dan syirik ini. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, "Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bir-rububiyyah kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nadhar fi aqaidihim." فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. Tauhid itu bukan hanya dalam aspek rububiyah saja sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kalam. Ahli kalam itu para filosof muslim. Orang muslim mempelajari filsafat, menumpukan segala keyakinan mereka di atas akal. Mereka meyakini bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengurus. Siapa yang meyakini ada pengurus lain di alam selain Allah, dia musyrik. Kalau enggak, itu ahli tauhid. Mereka berkata, wahidun fi dzatihi la qasimalah, wahidun fi sifatihi la syabihalah, wahidun fi af'alihi la syarikalah. Allah itu satu dalam zat yang tidak terbagi-bagi, satu dalam sifat yang tidak ada yang menyerupai, dan satu dalam perbuatan dan tidak ada yang menandingi. Itu kata mereka. Ini sebenarnya tauhid rububiyah. Tapi mereka menyatakan itulah hakikat dari tauhid. Dengan perkataan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang demikian, berarti mereka menganggap iblis ahli tauhid. Iblis mengakui, meyakini satu-satunya pencipta Allah. Iya, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya Allah. Iya, iblis begitu. Apakah iblis ahli tauhid? Ya enggak lah.
Termasuk Abu Jahal tadi. Meyakini satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, pengurus seluruh alam Allah, itu Al-Quran. Yang menyatakan Abu Jahal dan kawan-kawannya begitu, iya itu Quran. Istilahkan mereka mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, tapi tidak disebut ahli tauhid. وهذا ليس التوحيد الذي بعث الله به الرسل. Keyakinan tentang tauhid rububiyah bukanlah tauhid yang karena itulah Allah mengutus para rasul. Keyakinan yang menyebabkan keyakinan tersebut nggak bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Abu Jahal dan kawan-kawan, keyakinan Allah satu-satunya pencipta nggak manfaat bagi dirinya. Lalu apa itu yang manfaat bagi kita? Yang manfaat adalah yang kedua, yaitu keyakinan Allah satu-satunya sesembahan. Ini yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal menyembah Allah, iya menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena menyembah yang lain selain Allah. Tidak diesakan Allah dalam hal ini oleh mereka. Maka disebut musyrik. Musyrik tidak hanya seorang dilihat dari masalah al-uluhiyah. Uluhiyah itu sesembahan. Apakah mereka menyembah Allah atau tidak? Kalau iya, belum tentu ahli tauhid. Kedua, apakah mereka ingkar nggak kepada selain Allah? Kalau ya, baru ahli tauhid. Kalau enggak, enggak ingkar. Ada sesembahan lain yang disembah, musyrik. Ini hakikat dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Makanya ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mau karena tahu artinya. Fa idza qila lahum qulu la ilaha illallah. Kalau dikatakan kepada mereka, katakan la ilaha illallah. Qalu, mereka menjawab, atariku alihatina li syairin majnun. Tuh. Enggak mau mengatakan la ilaha illallah, lalu membantah, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita untuk ahli syair yang gila ini? Jadi Nabi SAW ketika menyuruh mengatakan la ilaha illallah disebut orang gila. Atariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita untuk mengikuti tukang syair yang gila ini? Tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena apa? Karena tahu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah kan bahasa Arab. Orang-orang musyrik orang mana? Saat itu orang Arab. Faham artinya, faham konsekuensinya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, artinya selain Allah sesembahan harus ditinggalkan. Yang harus sembah hanya Allah saja. Yang lain wajib ditinggalkan. La ilah, tidak ada sesembahan yang lain illallah, kecuali Allah. Satu-satunya Allah. Itu tauhid. Di bidang al-uluhiyah. Kalau rububiyah tidak menjadi penyebab pokok seseorang disebut ahli tauhid. Tapi keuluhiyahan ini dalam hal penyembahan. Makanya orang-orang musyrik nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Bukan tidak mengakui Allah sebagai sembahan. Ngaku Allah sembahan. Tapi nggak mau satu-satunya. Gitu. Lalu mereka mengatakan, atariku alihatina syairi majnun, apa kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita demi mengikuti seorang penyair yang gila ini? Tuh, akhirnya mereka menentang. Makanya dalam surah Al-Baqarah setelah ayat kursi ayat 255.
Ini 256-nya Allah menyatakan, "Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada taghut, taghut itu semua sembahan selain Allah. Kufur. Lalu beriman hanya kepada Allah, orang ini telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. Itulah inti dari tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Adapun dalam masalah rububiyah itu tidak menjadi patokan tauhid seseorang. Ya, ya sudah jam 6, kita harus menyetelkan dulu jeda terlebih dahulu. Nanti setelah jeda dikumandangkan, diputarkan, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah di Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pilih hewan kurbanmu, domba gold, harga Rp4.375.000, bobot 30 sampai 35 kg. Domba silver, harga Rp3.250.000, bobot 23 sampai 25 kg. Sapi 1/7 bagian, harga Rp4.250.000, bobot 350 sampai 400 kg. Harga sudah termasuk biaya operasional. Lokasi penyembelihan hewan kurban, Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Kabupaten Bandung Barat. Masjid Al-Furqon, Jalan Jurang, Kota Bandung. Lokasi-lokasi Kampung Binaan TS Peduli. Salurkan dana kurbanmu melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 77714760001 atas nama Tarbiyah Sunnah _EM. Informasi dan konfirmasi 081 1216 1476. Batas akhir penerimaan titipan kurban di tanggal 7 Juli 2022. Kurban di Tarbiyah Sunnah, insya Allah nyunah dan amanah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Menempati saf pertama pas mau sholat, bikin lagi saf di depan. Berarti tadi di depan ada yang kosong. Kenapa nggak ada yang kosong di depan? Oke deh, mari dia di tengah.
Jadi pas mau sholat ke depan, gitu apa gesit-gesit. Siapa cepat dia dapat. Ya, mungkin nyindir DKM di sini. Tuh ketua DKM. Mudah-mudahan ternyindir imamnya. Jadi di sini ketika imam khutbah di depan shaf yang pertama. Ketika beres khutbah sholat, imamnya maju ke depan kitunya. Jadi ada bekas imam tadi ada tempat kosong untuk berempat. Paboro-boro pahela-hela. Kenapa imamnya maju? Untuk memberi tempat ke orang yang nggak kebagian tempat di belakang. Agar masuk ke masjid. Itu. Tapi tetap saja Pak, tidak mengurangi keutamaan yang ingin kita raih. Sebab apa? Keutamaan orang yang sholat langsung di belakang imam berbeda dengan yang agak kanan atau agak kiri. Lebih dekat ke imam lebih utama, lebih baik. Jadi kalau umpah Husain di shaf 2 tapi sebelah kanan, kalau tahu umpah itu shaf pertama, tetap yang lebih baik mah yang di belakang imam. Nah sekarang yang di belakang imam cuma berempat. Berarti yang terbaik yang kelima ya yang persis di belakang imam shaf yang kedua. Terus begitu. Jadi nanti besok-besok kalau Pak Husain mau di shaf yang pertama, duduk di tengah. Sanes kadua kahiji Pak, tapi orang keberapa? Gitu. Orang keberapa? Insya Allah. Tetap kuniatna oge sudah dapat pahala keutamaan. Itu Pak Husainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Kalau ada nanti mic-nya dilempar ke sana. Ada? Kalau tidak ada, kita ke studio. Silakan Muzayin. Nah, syukran Ustaz atas jawaban tadi. Dan kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat nomor 8112271476. Baik, bacakan dari Pak Walja ini. Assalamualaikum dari Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu. Ustaz tanya, sebelum dikumandangkan azan biasanya disetel murotal. Yang saya tanyakan, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Atas pencerahan saya ucapkan terima kasih. Syukran. Barakallahu fiik. Di masjid umpamanya sebelum dikumandangkan azan disetel murotal. Maksudnya bagus apa tidak? Pasti bagus niatnya. Bukan sengaja biar orang-orang yang sholat, yang ngaji terganggu, kita setel murotal. Nggak ada yang niatnya begitu kan? Untuk mengganggu tidak ada. Niatnya memperdengarkan bacaan. Niatnya mungkin juga syiar. Karena seluruh amal soleh adalah syiar. Ada manfaat? Ada. Nah sekarang ada nggak madarat? Ada. Apa madaratnya? Mengganggu orang yang sedang sholat. Mungkin ada orang yang sebelum azan sudah masuk masjid lalu sholat. Sholat sunnat. Baik tahiyatul masjid, syukurul wudu, mutlak atau apapun. Ada nggak sebelum azan orang di masjid baca Al-Quran? Ada. Ada yang sebelum azan orang di masjid berdoa, berzikir. Ada. Terganggu nggak dengan kaset yang disetel? Ya, terganggu. Kalau kita umpamanya sengaja membaca Al-Quran di pinggir orang yang sedang sholat, lalu mengganggu orang yang sholat itu, dan suara kita keras,
maka ya kita berdosa. Bukan karena berdosa karena bacaan Qur'annya, tapi karena mengganggunya. Bisa nggak baca Al-Quran tapi tidak mengganggu? Bisa. Menjauh atau perlahan. Hanya terdengar oleh kita saja. Nah, oleh karena itulah maka bila dalam satu perbuatan ada manfaat, ada madarat, lebih utamakan hindarkan madarat. Kaidah dalam usul fiqih menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat, menghindarkan madarat, menghindarkan dosa harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Kita ingin meraih manfaat dengan baca Quran yang dikeraskan. Tapi sekaligus ada madarat yaitu mengganggu orang yang lagi ibadah. Maka hindarkan. Kan bisa baca Quran tapi tidak mengganggu, ya enggak? Nah apalagi ini yang disetel murattal, kaset. Bukan orangnya. Dan volumenya besar karena pakai speaker. Maka jangan. Nabi SAW ketika masuk masjid para sahabat, sholat masing-masing, ini sholatnya sholat sunat, sholat malam. Sholat masing-masing dengan suara saling dikeraskan, saling mengganggu, pak tarik-tarik, pak keras-keras. Ditegur oleh Nabi SAW. Kata beliau, la tajhar ba'dukum ba'da bil qira'ah. Jangan kalian saling mengeraskan suara-suara kalian dengan bacaannya. Semua orang sedang munajat kepada Allah. Munajat itu apa? Munajat itu berdoa, berzikir dengan suara lirih. Masing-masing dengan suara lirih. Nah, jangan saling mengeraskan satu sama lain. Jangankan itu atau saya pernah ditegur di Masjid Nabawi hanya karena sholat. Sholat ini dikeraskan. Sholat malam menjelang subuh dikeraskan. Tidak terlalu keras rasaannya. Hanya terdengar oleh diri sendiri. Tapi beberapa orang di sekeliling itu ada yang lagi berdoa, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi zikir. Lagi sholat apa coba? Isyarat. Artinya kalau gini jangan keras. Oh, ditegur padahal lagi sholat, ditegur tuh oleh orang yang tidak sholat. Beres sholat, salam, datang seseorang. Akhil karim. Artinya saudaraku yang mulia. Lembut. Kullu ahadin yunajillah. Fala tajar biqiraatik. Semua orang di sini sedang munajat. Maka jangan kamu keraskan bacaan. Walau kunta fis salah. Walaupun kamu tadi dalam keadaan sholat tapi mengganggu yang munajat. Jadi jangan dikeraskan. Tuh. Aina sekarang bayangkan yang sedang sholat diganggu oleh yang sedang tidak sholat walaupun dengan bacaan Quran. Berdasarkan hal itulah maka sebaiknya jangan menyetel murattal pakai speaker menjelang azan karena dikhawatirkan mengganggu. Apalagi di sekeliling masjid ada rumah yang ada bayi, rewel bayi. Mau tidur disetel murattal korejat, nangis, kasihan ke ibunya. Ada yang lagi sakit butuh istirahat, ada yang lagi belajar besok mau ujian. Banyak mengganggu orang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi Muzain silakan. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Azka namanya. Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya bagaimana kondisi seseorang kelak di akhirat bila anaknya kafir? Syukran. Orang tuanya muslim, anaknya kafir. Bagaimana nasib orang tuanya yang anaknya kafir? Tergantung.
Kalau kekafiran anaknya tidak dididik, tidak dibina, lalu murtad. Dengan alasan biarlah dia kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk. Itu ya biar itu pilihan dia. Orang tuanya berdosa, tidak bertanggung jawab, melanggar banyak ayat dan hadis. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maksudnya, allimuhumul kitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan al-halal wal haram. Ajarkan yang wajib, yang sunnah, yang haram. Itu ajarkan agar mereka tahu. Jadi kalau kelalaian orang tua, ya orang tua juga dosa. Ya. Nah sekarang kalau umpama orang tua sudah berusaha, sejak kecil dididik. Setelah besar, si anak ini sekolah ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Terus dipantau lewat video call, minimal WA atau sosial media yang lain, tapi si anak salah gaul. Kalau sudah dibantu-bantu, hati-hati, jangan sembarangan bergaul. Akhirnya salah gaul, akhirnya terpengaruh oleh banyak syubhat, akhirnya murtad. Orang tuanya tidak tahu. Nah, padahal sudah dewasa, apalagi umpamanya sudah berumah tangga, tapi kemudian setelah dilepas karena salah gaul, sudah diwanti-wanti, sudah dikontrol di luar sepengetahuan orang tua, mereka terkena syubhat. Maka orang tua berlepas diri. Karena sudah maksimal berusaha. Mendoakan sudah, mendidik sejak kecil sudah, memantau terus, tapi di luar kemampuan orang tua terkena syubhat. Jadi tergantung apakah kekafiran anaknya tersebut karena kelalaian orang tua ataukah bukan. Kalau orang tua mengabaikan kewajiban mendidik anak, ya mereka akan ditanya. Rasul SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin, termasuk bagi istri dan anaknya, dan semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wallahu a'lam. Kembali ke bapak-bapak di sini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Afan, bagaimana hukumnya kalau kita berkunjung atau masuk ke sebuah toko yang sekarang banyak memasang sebagian ini orang-orang Islam juga berkeyakinan memasang foto-foto orang soleh versi mereka gitu Ustaz. Apa kita boleh nggak berkunjung atau bermuamalah di toko mereka? Karena mereka bermaksud dengan memasang foto-foto orang soleh versi mereka itu mungkin bukan untuk disembah tapi mendatangkan barokah. Nah itu. Apa lebih baik kita tidak masuk ke sana untuk mendukung itu atau bagaimana bisa? Syukran jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khairan wa afwan. Taib. Nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya bahwa orang-orang musyrik zaman Kiwari, termasuk yang mengklaim diri orang Islam, itu lebih parah daripada zaman baheula dari beberapa segi. Salah satunya adalah bahwa yang mereka anggap soleh itu punya kemampuan di alam ini. Bisa mendatangkan madarat atau maslahat. Kalau diagung-agung memberikan maslahat, kalau diabaikan memberi madarat. Ada keyakinan seperti itu. Makanya dipasang foto. Pertama, setan bakal lari kalau melihat foto orang soleh ini ke dalam keyakinan mereka. Padahal mas serius atau no aya.
Kedua tadi, bisa mendatangkan barokah. Bisa mengusir madarat. Kalau sampai pada taraf itu, ya itu sudah syiriknya juga di bidang rububiyah. Karena ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang berpengaruh di alam jagat raya ini. Ada yang bisa memberi maslahat dan madarat selain Allah. Itu sudah syirik di bidang ar-rububiyah. Dan ini yang disebut dengan lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman baheula mula. Ya. Nah sekarang hukum bermuamalah dengan orang seperti itu bagaimana? Hukum asal bermuamalah dengan orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang ateis boleh. Hukum asal boleh. Apakah Nabi SAW dulu berjual beli dengan Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik? Ya, Allah tidak melarang. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil, berbuat muamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dibolehkan. Apapun bentuk muamalah, selama muamalahnya tidak ada unsur penyimpangan, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada perjudian gitu ya. Berjual beli dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir boleh? Boleh. Umpama ini ada toko, pemiliknya orang kafir, boleh. Selama barang yang dibelinya, cara berjual belinya tidak mengandung unsur yang terlarang. Oh kalau begitu pas kita keluar negeri bahaya, nggak bisa makan kita. Nggak bisa beli apa-apa karena rata-rata orang kafir, ateis gitu ya. Dibolehkan. Boleh nggak masuk ke tempat seperti itu? Kalau ada uzur, ada hajah, ada kepentingan, boleh. Ini hukum asal. Dibolehkan. Ya. Nah, sekarang afdol tidak afdol. Lebih afdol mencari warung, toko yang bersih dari semua penyimpangan. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Afdol nggak? Nggak afdol. Dosa nggak bermuamalah dengan mereka? Tidak dosa. Oleh karena itulah dibolehkan kalau memang barang yang kita inginkan hanya ada di sana, ya apa boleh buat. Kalau umpama kita pergi ke Bandung ke toko-toko umpamanya yang agamanya mungkin ada Hindu atau Buddha, terus di sananya ada patung sesembahan mereka, ada sioh naon eta teh nu dibakar dupa kayak gitu. Tapi barang yang kita cari hanya ada di sana. Susah mencari ke yang lain, boleh ke sana. Hanya sesuai dengan keperluan, setelah itu secepatnya keluar. Hukum asal dibolehkan. Afdol? Enggak afdol. Kalau ada yang lain yang tidak seperti itu, bagusnya ke yang lain terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sudah ada ide untuk bertanya? Kalau tidak ada, kembali ke studio. Ada? Nah, ada penelpon Oke, yang ke masuk, studio. kita angkat. Halo, Iya. silakan Bapak Ibu. Baik, kita bacakan yang dari pesan singkat. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan Pak. Kita putus saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Saya Taslih dari Sukahaji Ustaz. Saya punya seorang kakak yang janda saat ini. Dia seorang janda Ustaz. Dia punya anak 3 orang. Yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua dan ketiga perempuan Ustaz. Tiga-tiganya sudah menikah
dan kakak yang paling besar sekarang ini ada di Bogor. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Pada saat kemarin Lebaran, itu semua sibuk dengan keluarganya masing-masing. Kakaknya di Bogor, dan yang ketiga juga akhirnya ikut suaminya ke orang tuanya si suaminya masing-masing. Dan kakak saya jadi terlantar, Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Mohon jelaskan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taslih di Sukahaji, Bandung. Barakallahu fiik. Seorang ibu punya 3 anak, 3-tiganya sudah misah, berumah tangga di luar kota. Akhirnya ibunya terlantar sendirian. Bagaimana hukumnya? Ya, pertama, si anak itu harus wajib perhatian, terutama anak laki-laki, karena dia bisa mengatur, berkuasa terhadap keluarganya. Dia wajib memperhatikan ibunya. Kalau bisa ibunya dibawa, atau dia pindah tinggal sama ibunya. Kalau tidak memungkinkan, minimal membayar orang menemani ibunya, ngurus ibunya. Tiap bulan disuplai. Nah, demikian juga anak-anak wanitanya yang sudah ikut suami masing-masing. Minta izin ke suaminya untuk peduli ke ibunya. Sering kontak, telepon, video call, minimal mengirim biaya untuk kebutuhan ibunya. Muliakan, bahagiakan ibunya di masa tua. Kalau karena tugas, pekerjaan tidak memungkinkan, ibunya tidak bisa dibawa, si anak tidak bisa tinggal bersama ibunya, solusinya tadi, bayar orang untuk menemani. Kalau bisa masih kerabatnya, keponakan si ibu, ya berarti saudara sepupu bagi anak-anaknya. Nah, Pak Taslih tadi kan itu kakaknya, ya. Harus ada perhatian, ya harus ada perhatian. Sebagai adik ke kakak, kalau sama-sama di Bandung, kunjungi semaksimal yang bisa, suruh anak-anaknya tuh ke uak tuh, temani uak, kasihan sendirian. Bila Pak Taslih punya rezeki lebih, kasih kakaknya. Kalau kakaknya ini janda yang tidak memiliki penghasilan tetap, maka di kalangan kerabatnya yang memiliki kemampuan untuk membantu, wajib membantu. Terutama anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anaknya umpamanya pas-pasan juga. Tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, apalagi yang anak-anak wanitanya. Suaminya juga penghasilannya pas-pasan. Tidak bisa lebih, memberi tidak seberapa, nggak cukup. Ya rembukanlah kakak atau adik dari si ibu ini, ya. Bagaimanapun caranya. Keponakannya, suannya, adik kakaknya, rembukan, ya. Itu urusan teknis, tapi aspek syar'inya wajib ada perhatian dari semua pihak yang ada hubungan kekerabatan dengan ibu ini semaksimal yang mereka bisa, ya. Ya, cukup sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa nanti jam 8, ada kajian tapi online di studio, tidak di masjid, tapi silakan didengar di radio masing-masing atau TV atau di channel Tarbiyah Sunnah Channel. Kita akan bahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa Sunan Imam Ibnu Qayyim. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan mengambil faidah-faidah yang disampaikan oleh Ustaz tadi.
Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi Ustadz dan juga keluarga. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar juga para pemirsa dan juga hadirin yang di Masjid Umar bin Khattab, kami haturkan syukran jazakumullahu khairan kepada antum semua atas keikutsertaan dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah nanti dan sebelumnya kami mohon maaf kepada antum semua yang telah mengirimkan pertanyaan. Belum sempat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi kembali dengan Ustadz di kesempatan kajian yang akan datang. Kami sampaikan kepada antum semua, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustadz, bahwasannya nanti pada pukul 8 kita akan berjumpa kembali dalam kajian online dalam pembahasan kitab Ad-Dawa kembali bersama guru kita Al-Ustadz Abu Haidar Al-Sandawi Hafizahullah Ta'ala dengan tema suudzon kepada Allah Ta'ala. Antum bisa mendengarkan dan mengikuti kajiannya melalui Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung maupun juga melalui Tarbiyah Sunnah Channel, baik melalui YouTube, Facebook maupun juga Instagram, dan antum bisa bertanya jawab dalam kesempatan tersebut. Demikian yang bisa kami haturkan. Kami undur diri dengan ucapan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah di Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pilih hewan kurbanmu, domba gold, harga Rp4.375.000, bobot 30 sampai 35 kg. Domba silver, harga Rp3.250.000, bobot 23 sampai 25 kg. Sapi 1/7 bagian, harga Rp4.250.000, bobot 350 sampai 400 kg. Harga sudah termasuk biaya operasional. Lokasi penyembelihan hewan kurban, Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Kabupaten Bandung Barat. Masjid Al-Furqon, Jalan Jurang, Kota Bandung. Lokasi-lokasi Kampung Binaan TS Peduli. Salurkan dana kurbanmu melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 77714760001 atas nama Tarbiyah Sunnah _EM. Informasi dan konfirmasi 081 1216 1476. Batas akhir penerimaan titipan kurban di tanggal 7 Juli 2022. Kurban di Tarbiyah Sunnah, insya Allah nyunah dan amanah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.